Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widat Vivekananda, NPM B1A021273, dosen pembimbing Wisman MPD. Judul materi surat resmi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana tentang surat resmi. Hakikat surat resmi: suatu bentuk komunikasi tulis antar seseorang dan orang lain, antara seseorang dan instansi, lembaga, organisasi, atau antar instansi, lembaga, organisasi, dan instansi, lembaga, organisasi lain. Surat masih beredar saat ini karena yakni ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh media komunikasi lain, sehingga surat dapat mendukung segala aktivitas manusia seperti surat dagang, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Fungsi surat. Surat resmi memiliki fungsi khusus yang tidak dapat kita temukan pada jenis surat lainnya. Mengacu pada pengertian surat resmi di atas, berikut ini adalah beberapa fungsi surat resmi tersebut. A. Sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. B. Surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. Syarat dan ciri surat yang baik. 1. Kop atau kepala surat. Bagian pertama yang harus ada dalam surat resmi yaitu kop atau kepala surat. Bagian ini adalah di paling atas dari surat resmi. Kop ini menunjukkan identitas dari pembuat surat. Di dalam kop surat harus ada logo instansi pengirim surat, nama lembaga, alamat lembaga, nomor HP, kode pos, email, alamat website, faksimiil. Bisa juga Anda tambahkan bidang usaha, nomor usaha, dan macam usaha. 2. Tanggal surat diperlakukan sebagai informasi terkait waktu surat tersebut ditulis. Biasanya, tanggal surat tercantum di pojok kanan atas, tepat di bawah kop surat. Ada juga yang menuliskan tempat pembuatan surat, namun ada juga yang tidak menuliskan. Banyak instansi yang tidak menuliskan lokasi penulisan tersebut. Di kop surat sudah ada alamat lengkap dari instansi tersebut. 3. Nomor surat bagian penting lainnya yang biasanya ada pada contoh surat resmi yaitu nomor surat. Letak dari nomor surat ini biasanya ada di kiri atas sejajar dengan tanggal surat. Adapun format dari nomor surat tergantung dari instansi pembuat surat. Umumnya, di dalam nomor surat ada nomor urut surat, bulan surat dibuat, tahun, dan kode lain sesuai dengan ketentuan lembaga tersebut. 4. Lampiran merupakan dokumen yang diikut sertakan dalam surat tersebut. Biasanya tulisan lampisan diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan. Namun, jika tidak ada dokumen terlampir, bagian ini boleh dikosongkan. 5. Hal atau perihal pada bagian ini, pembuat surat bisa menuliskan tujuan singkat dari surat tersebut. Hal atau perihal ini harus sesuai dengan isi surat tersebut. Misalnya, jika surat tersebut merupakan surat undangan, maka Anda bisa mengisi bagian hal perihal dengan tulisan undangan. 6. Nama dan alamat penerima bagian ini juga tidak boleh dilupakan. Dalam contoh surat resmi, sebelum menyebutkan nama si penerima surat, maka harus didahului dengan kata yang terhormat atau disingkat YTH. Kemudian, alamat penerima juga cukup dituliskan saja singkat, karena biasanya alamat penerima dituliskan kembali pada amplop surat dengan lebih lengkap. Namun, jika surat resmi yang Anda buat tidak menggunakan amplop, penulisan alamat lengkap bisa dilakukan. 7. Salam pembuka dalam surat resmi umumnya menggunakan salam pembuka dengan hormat, karena lebih universal, tidak mencirikan suatu agama atau kepercayaan. Namun, salam tersebut juga bisa disesuaikan dengan penerimaan surat.
9. Salam penutup. Jika sebelumnya surat dibuka dengan ucapan salam, maka surat juga harus ditutup dengan salam. Adanya salam penutup ini akan membuat surat tersebut semakin sopan dan komunikatif. Anda juga bisa menggunakan ucapan terima kasih karena penerima surat sudah membaca surat yang Anda tulis hingga akhir dan menambahkan harapan agar yang Anda sampaikan bisa ditindaklanjuti. Hal tersebut berlaku apabila Anda mengirimkan surat resmi untuk sebuah permintaan resmi. 10. Tanda tangan dan nama pembuat surat. Bagian ini juga sangat penting. Agar surat semakin resmi, maka harus dibubuhkan tanda tangan dan nama pembuat surat. Jika surat tersebut dibuat oleh sebuah instansi, maka yang biasanya bertanda tangan yaitu kepala atau ketua. Jika tidak ada, bisa diwakilkan dengan pejabat di bawahnya. Ciri-ciri surat resmi. 1. Surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disampaikan disempurnakan atau dalam kurung EYD mulai dari kosakata, frasa hingga tata bahasa yang dipakai. 2. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat dan efektif serta mudah dimengerti maksud dan isinya. 3. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit tapi bahasanya eksplisit. 4. Dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau intended block. Terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. 5. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. 6. Surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. 7. Surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Jenis surat. 1. Surat permohonan. Surat permohonan adalah satu dari jenis-jenis surat resmi. Surat ini digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Ditulis antar perorangan terhadap lembaga, ataupun antar lembaga. Contoh surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dana, surat permohonan penceraian, dan lain-lain. 2. Surat keputusan. Jenis-jenis surat resmi selanjutnya adalah keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan sebuah keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga, misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan panitia dari kepala sekolah, surat keputusan pengangkatan pengurus atau tenaga kerja. 3. Surat kuasa. Surat kuasa adalah jenis-jenis surat resmi yang ketiga yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. 4. Surat perintah. Jenis-jenis surat resmi sangat banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan banyak lainnya. 5. Surat pengantar. Surat pengantar adalah contoh surat resmi yang banyak digunakan oleh khalayak umum untuk kepentingan pribadi. Sebelum adanya peraturan baru, surat pengantar dulunya digunakan sebagai syarat untuk membuat EKTP. Selain itu, surat pengantar juga dapat berupa surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar proposal, bantuan dana, dan lain sebagainya. 6. Surat edaran. Surat edaran pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada halangan tertentu di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah. Misalnya, surat edaran pengumuman libur ujian yang dialamatkan kepada orang tua murid. 7. Surat undangan. Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contoh surat undangan misalnya surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan banyak lainnya. Bentuk-bentuk atau format surat. 1. Full box style. Format surat full block style dianggap sebagai format surat paling formal dari format atau bentuk surat yang lain. Dalam surat yang berbentuk full block style, setiap baris dalam surat tersebut menggunakan rata kiri. Walaupun tidak ada peraturan resmi tentang penggunaan format full block style, tetapi format full block style biasanya digunakan dalam surat permintaan, pengumuman, persetujuan, dan lamaran kerja. 2. Block style. Format block style atau juga disebut format surat simple merupakan format surat yang susunannya hampir sama dengan full block style, yaitu menggunakan rata kiri. Hanya penulisan tanggal, nama terang pengirim surat ditulis di sebelah kanan sudut surat. 3. Semi block style.
Format surat semi block style seperti pada format surat yang lain digunakan untuk surat resmi yang kedudukannya kurang formal jika dibandingkan dengan full block style. Berbeda dengan full block style dan block style, setiap paragraf isi pada surat berformat semi block style menjorok ke dalam. 4. Intended style. Format atau bentuk surat intended style ini hampir sama dengan block style. Satu yang membedakan adalah penulisan alamat dalam yang menyerupai tangga. 5. Hanging style. Sedangkan format atau bentuk surat hanging style membedakan diri dengan block style. Dengan menuliskan alinea pertama pada setiap paragraf di isi surat tidak menjorok ke dalam, sedangkan alinea selanjutnya pada menjorok ke dalam. Bagian surat resmi. 1. Kepala surat. Kepala surat dinamakan juga sebagai kop surat. Bagian ini menempati posisi paling atas pada sebuah surat resmi. Kop surat atau kepala surat berisi nama, logo, alamat, dan kontak resmi milik si pengirim surat. 2. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berisi informasi terkait kapan dan di mana surat ini dibuat oleh si pengirim. Pada umumnya tempat diisi dengan kota si pengirim dan diletakkan di sebelah kanan. Perhatikan contoh berikut. 3. Nomor surat. Nomor surat dibuat oleh lembaga, perusahaan, organisasi atau komunitas resmi yang bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun urutan penyimpanan surat sekaligus untuk mengawasi seberapa banyak surat yang telah dikeluarkan. Nomor surat disusun berdasarkan nomor urut surat, kode surat. Biasanya berisi informasi terkait kategori surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Contoh nomor surat bisa lihat di bawah ini. 4. Lampiran yang disertakan. Lampiran berisi informasi terkait ada atau tidaknya berapa jumlah berkas penting yang diikut sertakan dalam penerimaan surat resmi. Contohnya begini yang tertera di bawah. 5. Hal atau perihal. Hal atau perihal pada surat resmi berisi terkait tema atau pokok dari isi surat. Boleh juga kita menyatakan sebagai judul surat. Contohnya pada di bawah ini. 6. Alamat penerima. Alamat penerima ini diisi oleh alamat orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Alamat penerima ini ditulis di bawah hal atau perihal, contohnya seperti di bawah ini. Salam pembuka. Salam pembuka berisi sapaan awal yang berupa ucapan salam seperti selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan hormat. 8. Isi surat. Pada bagian isi surat resmi berisi 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka berisi pengantar sebelum inti surat diberitahukan. Pada bagian inti merupakan pokok masalah, topik, atau inti permasalahan yang hendak disampaikan. 9. Salam penutup. Salam penutup berisi kalimat dalam setelah penyampaian surat ini berakhir. Salam pembukaan dan penutup merupakan bagian dari tata krama atau adab sopan santun dalam bersurat. Contoh salam penutup ada di bawah ini. 10. Nama dan tanda tangan pengirim. Nama dan tanda tangan pengirim berisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat serta nama terong, tanda tangan, dan cap stempel lembaga atau komunitas. Ditulis rata kanan paling bawah setelah salam penutup. 11. Tembusan. Tembusan berisi terkait siapa saja yang berhak menerima surat resmi yang telah dikirimkan. Tapi tidak semua surat resmi harus memiliki tembusan, karena biasanya surat resmi yang dibuat dapat disesuaikan dengan jumlah si penerima surat. Contoh tembusan pada surat resmi ditulis rata kiri ada di bawah ini. 12. Catatan kaki. Catatan kaki merupakan catatan yang berada di paling bawah dari surat resmi. Biasanya bagian ini dinamakan sebagai kaki atau surat yang diambil dari kata footer dalam bahasa Inggris. Catatan ini berisi penjelasan bila mana apa yang tertulis memerlukan penjelasan yang lebih detail. Bahasa surat. Menyangkut ejaan. 1. Penulisan atau pengetikan hendaknya rapi dan jelas dibaca. 2. Warna tulisan atau pengetikan sebaiknya menggunakan warna hitam. Menyangkut kata. 1. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tabu. 2. Pilihan kata-kata yang bermakna umum. 3. Hindari penggunaan kata-kata silang. 4. Jangan menggunakan kata-kata usang. 5. Hindari penggunaan kata-kata artifisial. Menyangkut kalimat. 1. Gunakan kalimat yang bermakna lugas. 2. Buatlah kalimat yang bervariasi, baik menyangkut variasi susun kalimat dan pola kalimat.
maupun variasi panjang pendek kalimat. Faktor lain yang baik dalam surat resmi adalah dengan menggantikan bentuk surat yang ada. Komposisi bagian surat yaitu kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat dalam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, pengirim, inisial, tembusan, catatan. Hendaknya ditulis pada komposisi yang benar. Dengan memperhatikan beberapa persyaratan di atas, maka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam surat-surat resmi akan lebih mungkin dapat dicapai. Faktor keberatan dalam situasi pergaulan belum tentu dijamin komunikatifkannya. Tetapi dalam ragam bahasa Indonesia surat resmi, faktor kebenaran gramatika yang ada dalam bahasa Indonesia adalah merupakan faktor penentu. Baiklah, sekian dari hasil surat resmi presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.